insya Allah di mata kami selalu banyak sekali pelajaran hidup yang kami dapatkan dari beliau almarhum Haji Harsoyo Mokhtar. Takzimnya beliau kepada para guru, kepada guru-guru yang berada di Pondok Pesantren Lirboyo, guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Zainul Hasan, dan itu contoh yang patut kita tiru, terutama di masa-masa sekarang. Bagaimana beliau ittisolnya, bagaimana beliau bersambungnya dengan para guru-gurunya, yang insya Allah hal tersebut yang menjadikan kita semua merasa memiliki ikatan batiniyah yang kuat pula dengan beliau. Karena seseorang jika dia memiliki ikatan batin yang kuat dengan guru-gurunya, maka itu juga akan sampai kepada masyarakat yang bersentuhan dengannya. Dan itu yang kami yakini dari beliau. Beliau Masya Allah, tabarakallah, orang yang baik sekali. Dan walaupun kami memang merasa sangat kehilangan dari awal, tapi kami yakin insya Allah akan bermunculan banyak sekali di masa-masa yang akan datang Haji Harsoyo Mokhtar, Haji Harsoyo Mokhtar yang lain. Amin. Lebih baik lagi. Dan kami bukan hanya mengatasnamakan keluarga daripada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, juga atas nama Madrasah Thanawiyah Zainul Hasan mengucapkan bela sungkawa yang terdalam, dan mudah-mudahan beliau almarhum Haji Harsoyo Mokhtar sampai detik ini berkumpul dengan guru-gurunya, mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pengampunan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jannah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan apabila dari apa yang kami sampaikan sekarang ini banyak salah, kami mohon maaf yang tiada batas, dan kami mendorong juga kepada teman-teman sekalian agar supaya seperti ini lebih diseringkan lagi, lebih di kegiatan seperti ini untuk tahlil yasin melalui Zoom seperti ini, karena mungkin pandemi yang masih belum usai di negara kita, namun mudah-mudahan segera usai sehingga kita bisa segera bertatap muka bersama-sama, kemudian berzikir bersama, kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah bersama, dan insya Allah kita semua dan keluarga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dari para muassis Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, terutama barokah dari Fadlatul Jad almarhum Ki Hasan bin Syamsuddin bin Waiduddin, Hasan Saifur Rijal, Hafsawati, dan seluruh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, kami haturkan. Untuk selanjutnya testimoni yang kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Syafruddin Syarif. Pada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la wa ala alihi wassahbihi min yaumina hada ila yaumin nahda. Amma ba'du, yang terhormat para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus sahibil fadilah Kiai Haji Hasan Naufal beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang hadir, yang sangat saya muliakan. Habib yang ada di Singapura yang bisa mengikuti acara ini, yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Habib Al-Syekh itu Kiai. Habib Al-Syekh Hasan Saifur Rijal.
Oh, Habib Asy Hasan. لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. هنا لست مستحق على هذا، لست مستحق والله العظيم، لا لست مستحق على هذا، لا استغفر الله العظيم. Dan seluruh Kiai Ramadan Khotib Kiai. ini yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Langsung saja dengan singkat, saya mengenal Kiai Haji Harsoyo Mukhtar ini mulai dari Pondok Lirboyo, tetapi tidak begitu akrab, ya, hanya tahu. Beliau ini memang tidak hanya mencari ilmu seperti ajaran dari ta'lim muta'alim, baik di Lirboyo maupun di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Niat utamanya adalah menghadam, melayani para ulama, para guru. Dan itu terasa betul ketika di Lirboyo beliau menjadi hadamnya Kiai Anwar Mansur yang sekarang menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Timur dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo ini. Setelah kemudian saya tahun 91 ditugas dari Pondok Lirboyo ke Zainul Hasan, kemudian berumah tangga ada di Wonoase, maka Kiai Hasan Mutawakil Allah lalu diberi salah satu guru tugas lagi, yaitu antara lain Pak Kiai Haji Harsoyo Mukhtar bersama Pak Zahid waktu itu, dan alhamdulillah kedua beliau mengikuti jejak saya. Kiai, rupanya cocok dapatkan santri Genggong. Jadi Menyelam sambil minum air Kiai. Ya gitu ya. Pak Harsoyo ada di Bondowoso, juga dapat santri Genggong, lalu Pak Zahid, kemudian Pak Harsoyo juga santri Genggong, tetapi ada di Pajarakan. Dan alhamdulillah masih semuanya bisa membantu Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Para kiai dan para alim ulama, para habib yang sangat saya hormati, kemudian beliau itu memang betul sangat murah senyum. Karena begitu masuk ke Lirboyo, langsung dapat pelajaran dari Ki Hasan Syekhurrijal Waliullah. Bisa satu wajhil mar'i khairum minal kira, fa kaifa idza tukrit duyufa wa ta'aku. Wajah berseri-seri melebihi hidangan, alangkah baik jika menjamu dan senyuman. Maka senyuman ini yang merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi, tabassum kali akika laka sodaqatun, ini selalu beliau amalkan. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan, bisa tersenyum setiap ketemu orang, tidak hanya ketemu yang muda-muda saja, Kiai, termasuk janda muda. Para kiai, para alim ulama, para habaib yang saya hormati, jadi dengan hikmahnya beliau inilah, baik ke Pondok Lirboyo maupun ketika ada di Pondok Pesantren Zainul Hasan, niat itu yang membuat beliau kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, amin ya Rabb. Allah. Semua santri Zainul Hasan yang walaupun sudah ada di masyarakat, hati untuk berkhidmah ini dalam strata masing-masing, dalam level masing-masing, dalam kesempatan yang tentu tidak sama, tetapi bisa berkhidmah di mana saja kita bisa berbuat. Oleh karenanya insya Allah mudah-mudahan dengan niat khidmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita sekalian dan mendapatkan barokah dari guru-guru kita, khususnya almarhum Kiai Muhammad Hasan Genggong Al-Qutbur Rabbani, Amin. Hasan Syekhurrijal Waliullah, Amin. Dan seluruh para aulia Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ramadan Khotib. Terima kasih pada Kiai. Untuk selanjutnya mohon berkenan juga pada Al-Mukarram Kiai Ramadan Khotib selaku Wakil Khatib
PWNU Jawa Timur. Pada beliau dihaturkan. Kepada Kiai Khotib dihaturkan untuk memberikan testimoni. Jangan umur Ustaz. Ya. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Kiai Khotib Wakil Khatib PWNU Jawa Timur, mohon berkenan juga untuk memberikan testimoni. Kepada beliau dihaturkan. Kiai Romdon untuk tidak dimut. Kiai Romdon mungkin sedang mood itu Ustaz. Ya. Yang lain dulu mungkin. Ustaz Abdullah. Ya. Ustaz Saiful Rijal, Hasan Saiful Rijal di Singapura, apa sudah siap? Moga untuk memberikan testimoni juga selaku alumni Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pada saudara Ustaz Hasan Saiful Rijal, moga dihaturkan. Ya Habib, uhibbukum katsir ya Habib. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Habib, Ini teman sudah saya. dapat pengesahan antum. أنت Dari مضحك Kiai أنت Fadil, مضحك أنت antum مضحك al-habaib. والله مضحك لا إله إلا الله هذا شكلكم أستغفر عشان الله شكله من زمرة الحبائب إن شاء الله وقلبكم من الحبائب. Satu kelada. آمين 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 أنا ولكم ولجميع المسلمين إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus akhina al-karim Syekhuna wa Ustadzana Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Naufal mata'ana Allah bihi fi tuli hayatih. Al-Mukarram Syekhuna wa Ustadzana Kiai Safruddin Saleh Kiai Safruddin Syarif mata'ana Allah bihi tawwalallahu umruhu fi sihha wal afiyah, beserta semua para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang hadir dalam majlis yang penuh dengan barakah ini, dan juga tidak lupa kepada teman-teman dari Madrasah Aliyah MAK, dari Madrasah Thanawiyah, dan juga santri-santri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu lagi di dalam sebuah majlis yang penuh dengan barakah, dan fa insyaallah majlis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala majlis yang mana kita mencintai guru kita, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fa insyaallah beliau itu dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan juga mudah-mudahan kita semua anak didik beliau dapat mengikuti jejak langkah beliau. Ya, salah satu daripada tarbiyah beliau yang saya rasa sebahagian besar dari kita pernah mengaji kepada beliau daripada beberapa kitab-kitab turath, dan wabil khusus dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yang beliau itu pakar dari segi ilmu nahunya, dan beliau menggunakan kitab, kalau tidak keliru ya, di waktu MAK saya masih ingat kitabnya itu namanya Tashilul Masalik. Ya, Tashilul Masalik, dan kitabnya itu masih saya simpan. Dan boleh saya mengatakan almarhum Kiai Haji Muhammad Harsoyo Mukhtar
Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat darjatnya setinggi-tinggi darjat dan ditempatkan di syurga Jannatul Firdaus di sisi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang boleh saya katakan beliau ini seperti Ibnu Malik yang berjalan. Ya, seperti Ibnu Malik yang berjalan, alfiyahnya bukan di sini tetapi di bibir, la ilaha illallah. Dan pernah dulu beliau itu seperti apa yang disebutkan oleh Kiai Hasan Naufal, beliau itu rajin senyum, ya. Dan saya masih ingat, walaupun ada santri yang nakal, beliau memarahi santri itu dengan senyum. Kalau kita tidak mampu, ya. Saya sendiri memarah orang, kalau sudah marah ini imamah copot sudah lebih kayak Incredible Hulk sudah itu. La haula wala quwata illa billah. Tapi beliau ini subhanallah orangnya murah senyum, subhanallah. Marah santri itu dalam keadaan senyum. Subhanallah, subhanallah. Begitu juga dengan guru kita yang ada sekarang ini, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Syafruddin Syarif, ya. Kalau tidak keliru saya pernah mengaji bersama beliau ini, ya. Alim orangnya ini, yaitu mengaji di madrasah aliyah, mengaji kitab Fathul Wahhab yang dikarang oleh Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada golongan Ansar, ya. Beliau sangat-sangat faqih, sangat-sangat alim, ya, dan kitabnya masih saya simpan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan daripada guru-guru kita, dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Hasan Naufal, Kiai Syafruddin Syarif, mudah-mudahan ia menjadikan suatu pedoman, suatu bimbingan untuk kehidupan kita yang masa sekarang ini, yang kita boleh lihat begitu sangat-sangat genting dan sangat-sangat gawat dan sangat-sangat berbahaya. Kerana orang sibuk dengan membicarakan COVID, corona, vaksin sana dan sini, tetapi lupa dirinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa dirinya dengan guru-gurunya. La haula wala quwata illa billah. Terlalu sibuk dengan corona dan begini. Ketahuilah para yang hadir, mohon maaf saya tidak pandai dan tidak mampu untuk berceramah, tapi sedikit sahaja. Baik itu corona atau covid atau vaksin, itu adalah makhluk, bukan khalik. Kalau sudah makhluk, berarti di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupakan Allah, jangan lupakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita bisa sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti melalui guru-guru kita. Dan salah satu daripada guru-guru kita ini, seperti kita, yaitu santri Genggong, maka kita mempunyai guru yang wali sangat besar. Sangat-sangat besar. Wallahil azim, sangat-sangat besar. Saya pernah dulu berkongsi cerita bersama Kiai Naufal, ya. Dulu kita panggil dia Gus Boy, tapi sekarang saya mau panggil Gus Boy, malu saya, dia sudah jadi seorang ulama besar, ya. Saya cuma badannya besar, tapi ya Allah la ilaha illallah. Tak bisa dibandingkan dengan Habib. Astagfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billah. Dulu seingat saya dulu. Malis. Dulu seingat saya waktu saya pertama kali menjejakkan kaki ke Bumi Tarim di Darul Mustafa. Jadi waktu bersalaman dengan Syekhuna wa Murabbina wa Ruhana wa Mursyidana Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Waktu saya bersalaman, perkataan pertama yang keluar daripada mulut Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau memperjelaskan, Allah ma'akum bi Syekh Muhammad Hasan. Ya, ini kalam pertama keluar, Allah ma'akum bi Syekh Muhammad Hasan. Syekh Muhammad Hasan. Dan sewaktu kami berada di Hadramaut dulu, mengaji kitab fikih, salah satu daripada kitab fikihnya itu kitab Fathul Wahhab. Jadi ada bab yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah untuk kami faham. Walhamdulillah kitab Fathul Wahhab itu kami bawa ke Hadramaut, yang kami ngaji dengan Kiai Syafruddin ini. Bab tersebut yang sangat-sangat sulit, pas waktu kami buka kitab itu, ternyata itu bab yang kami ngaji, dan saya ulang kaji kembali, subhanallah, ya, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kitab Nahwu Alfiyah Ibn Aqil. Hakadha, ya, tatkala kami dalam keadaan susah,
untuk memahami soalnya pengajian di Hadramaut tu bukan seperti pengajian di tanah Jawa menggunakan utawi, iku, adat dan sebagainya. Tidak ada. Pengajian di tanah Jawa tu tidak ada. Bilughatil Jawa itu tidak ada. Arabi dengan Arabi. Khalas, hadha huwa. Ya. Jadi subhanallah kami sempat membawa kitab Tashilul Masalik. Subhanallah, subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara guru-guru kita, wabil khusus Kiai Naufal dan juga pengasuh pondok pesantren guru kami yang tercinta Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, tawwalallahu umruhu fis sihhah wal afiyah insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Allahumma mahfaz ya Allah. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara setiap guru-guru yang ada di pondok pesantren Genggong yang baik sudah alumni ataupun masih berkhidmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan segala urusan. Dan mohon maaf kami jauh dari negara Singapura, jauh kami tidak dapat membantu banyak kecuali hanya dapat membantu dengan doa seperti mana yang dijelaskan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahul mukminin ad-du'a. Senjatanya orang yang beriman itu ad-du'a. Mudah-mudahan kita semua dapat bersambung natawasal bid-du'a insyaallah, bersambung dengan doa insyaallah. Dan mudah-mudahan penyakit COVID-19 ini kita serahkan sama Allah. Mudah-mudahan Allah lah yang boleh membantu kita. Allah lah yang mampu segala-galanya. Dan mudah-mudahan kalau sudah perbatasan dibuka, insya-Allah kami akan menyelenggarakan beberapa majlis wabil khusus seperti majlis Hall Kiai Sepuh, majlis Hall Kiai Hasan Saiful Rijal dan juga hall majlis-majlis yang khair insya-Allah. Dan insya-Allah kami akan mengundang beberapa guru-guru kami wabil khusus Kiai Mutawakkil, Kiai Hasan Naufal, Kiai Syafruddin Sarif. Insya-Allah kami akan undang insya-Allah. Mudah-mudahan perbatasan cepat dibuka dan semuanya selesai insya-Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada Al-Mukarram Kiai Hasan Naufal Al-Fakir, mohon maaf kalau sekiranya dalam penyampaian ada yang terkurang dan sebagainya. Mohon maaf, bahasa Indonesianya sudah tidak lancar ya. Sebab sudah lama tidak makan terong bakar. Begitu juga kami mohon maaf kepada guru kami Kiai Syafruddin Syarif. Terima kasih Kiai kerana mendidik kami sewaktu kami di Madrasah Alia, mendidik kami dengan pengajian kitab Fathul Wahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan antum dan semua para jemaah yang hadir di dalam majlis yang barakah ini insyaallah. Akramakumullah wa jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syukran Dosi apa Ramadan Khatib ada sudah. Yalah hadir beliau. Hadir. Ya, pada selanjutnya testimoni Ngereng. terakhir pada Al-Mukarram Kiai Khatib Ramdan selaku Wakil Khatib PWNU Jawa Timur. Pada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya sama para kiai semuanya. Ya Hasan Naufal, Kiai Syafruddin, Kiai Hasan Mutawakkil dan seluruh kiai-kiai yang dapat hadir. Hanya sedikit yang saya sampaikan khusus untuk teman saya Pak Harsoyo. Ini adalah teman sering ketemu di pondok juga sudah kenal, di Falso Basrul Masail sering ketemu. Beliau tapi menutupi kepandaiannya.
biasanya kalau umpama bertanya itu sangat halus bahasanya, sangat pelan-pelan, sehingga kami kalau menjawab pun juga tidak seperti itu. Kalau mosok jenengan tidak tahu itu tidak pernah, suaranya tidak pernah tinggi gitu ya. Betul ya, jadi sangat ada frekuensi tersendiri. Sangat, jadi dengan teman tuh sangat ekrom gitu, memuliakan. Ini yang luar biasa. Jadi kalau jenengan tadi ada yang murah senyum, di sisi lain beliau sangat menghargai dengan sesama teman. Jadi pertemanan itu sangat-sangat mengingat sekali hal yang semacam itu. Jadi itu yang saya kenang dari beliau sejak di pondok juga seperti itu. Bahkan dulu kalau di pondok itu enggak banyak bicara itu sebetulnya. Enggak banyak bicara. Ya, apa adanya itu dilaksanakan sungguh-sungguh. Bahkan pernah ngobrol sama saya itu juga, ya kita itu di pondok itu hanya khidmat. Jadi sama-sama mencari keberkahan, ya kita harus saling mengingatkan lah. Ya, itu beliau seperti itu. Jadi sering ketemu di kantor, di ruangan tuh menyampaikan hal-hal yang pesannya adalah hal-hal yang terbaik. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan. Saya sangat terima kasih dapat penghargaan untuk bisa mengikuti di Zoom tadi Pak Dosi yang menyampaikan saya. Terima kasih saya bisa ikut. Alhamdulillah, tapi kami pada waktu beliau meninggal juga ikut anak-anak yang ada di sini saya gerakkan untuk ikut sholat gaib lah dengan teman saya ini itu. Makanya mudah-mudahan ta'aluk saya dengan beliau tidak akan putus, bahwa bahkan saya juga itu pada waktu ketika teman-teman tuh kan biasanya saya kan habis maghrib kan baca Yasin itu mesti kita Fatihai selama seminggu, itu juga ikut kita sampaikan. Itu demi untuk bela sungkawa saya pada teman-teman. Sama Mas Saifuddin Zuhri juga seperti itu. Beliau kan juga akrab, Mas Saifuddin Zuhri almarhum juga itu yang dari Mojokerto itu. Itu yang sangat mengenang bagi saya, sehingga apa yang harus saya berikan pada beliau kecuali hanya doa itu sajalah yang bisa saya persembahkan, dan mudah-mudahan keluarga dan putra-putrinya bisa meneruskan cita-cita dan kearifan beliau dalam melaksanakan kegiatan harian maupun berteman. Itu yang saya kira yang kami harapkan. Demikian, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Gus Ato, insya Allah informasi dari Ustadz Sutrodosi jam 8.30 beliau insya Allah sudah selesai mengajarnya, dan mungkin dari Ustadz Haji Hasanul Haq ada hal yang perlu disampaikan juga, kami hadapkan. Suaranya agak nyaring, Pak Ustadz Abdullah, suaranya. Di Hasanul Haq masih baik. Mungkin juga sambil menunggu dari karena beliau masih ada pengajian di ada hal yang disampaikan, kami harapkan. Non boy ya.
Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Naufal, kalau berkenan untuk menambahkan, kami haturkan. Hasanul Haq posisi di jalan katanya. Oh, saya. Sinyalnya kurang sip. Masih proses di jalan. Dari teman-teman alumni yang lain yang mungkin dulu pernah belajar kepada almarhum Haji Muhammad Harsoyo Mukhtar, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin juga bisa berbagi melalui ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya termasuk dari santrinya beliau yang insya Allah satu kelas dengan Habib Hasan Saifurijal di MHK tahun 97 sampai 2000. Sahih. Benar ya. Namun ya namanya siswanya, muridnya memang dari segi kemampuan dan lainnya tuh berbeda-beda. Mungkin saya termasuk murid yang paling kurang mampu dalam pelajaran. Saya itu alhamdulillah ketika beliau mengajar kami, walaupun kami orang yang kurang begitu mampu dalam pelajaran, malahan beliau tuh sangat memperhatikan kami gitu. Dan setahu kami beliau tuh tidak pernah marah, senyum terus, dan selalu ungkapannya itu selalu ada hikmah bagi kami selaku santrinya gitu. Sempat beliau juga marah, maksudnya bukan marah ya menurut kami. Kalau kami marah kan seperti beliau tuh mah diam. Kalau marah tuh diam. Dan alhamdulillah wibawa beliau tuh sangat luar biasa. Sampai teman-teman tuh memahami sekali kalau beliau tuh marah pasti diam. Dan teman-teman juga diam karena kewibawaan beliau, dan kami sebagai santrinya juga sangat menghormati beliau karena akhlaknya, karena kealimannya beliau, dan karena kearifannya beliau. Dan itu salah satu hikmah ketika beliau mengajar kami di samping kealiman beliau. Dan kami nomor dua, kami juga karena istrinya beliau itu adalah sepupu kami, yang mana abahnya Kiai Abdul Aziz itu dari Condong, itu merupakan adiknya ayah kami Haji Muhammad Hasan. Beliau tuh setelah sekitaran tahun 98 apa 99 akhirnya sama Kiai Mutawakil dititipkan di Karangperanti, dinikahkan dengan sepupu kami Haji Azizah. Alhamdulillah dengan kedatangan beliau itu di Karangperanti membuat hidup lagi lembaga di sana, yang awalnya yang dirintis oleh adiknya ayah kami yaitu Haji Abdul Aziz, yang termasuk juga orang yang ahli hikmah terhadap pesantren Zainul Hasan Genggong. Ya Allah subhanallah, mudah-mudahan kami juga bisa menjadi orang yang ahli hikmah kepada guru-guru. Namun entah gimana, mungkin ini suratan takdir. Beliau tuh meninggal ketika muda juga, dan meninggalkan ketika itu 2 anak yatim juga. Dan ketika beliau meninggal sedikit sampai tidak berjalan yayasan di sana.
Namun dengan adanya Kiai Haji Harsoyo Mukhtar sekitaran tahun 9899, lembaga yang di sana berkembang lagi dan masyarakat sangat bangga dan sangat menghormati dan sangat bersyukur terhadap kehadiran beliau ada di Karangparanti karena menghidupkan lagi keagamaan dan lembaga di sana. Makanya beliau ketika wafat sekitaran 40 hari kemarin, saya itu dari masyarakat sana yang kami kenal sangat sangat bela sungkawa sekali, dan mudah-mudahan cuma harapannya mudah-mudahan ada lagi orang-orang ataupun ustadz ataupun kiai atau bahkan mudah-mudahan keturunannya bisa menghidupkan lagi di desa Karangparanti tersebut. Itu harapan kami dan masyarakat Karangparanti. Mudah-mudahan semua dosa-dosa beliau diampuni dosa-dosanya dan amal baiknya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja, saya tidak bisa mengungkapkan yang banyak karena memang bukan ahli dalam berbicara. Dan mungkin dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amin dan menyampaikan testimoni sampai juga dari Al-Mahum Mukhtar. Sekitar 6 menit. Kami singkat kalau ada mohon untuk menghubungi udah mah kalau mau dinyaringkan. Monggo Syekh Syaiful Rijal. Kenapa? Gimana? mungkin ada tambahan dari Ustaz Hasan Syaiful Rijal. Masih ada waktu. Syekh Syaiful Rijal monggo. Saya rasa Sambil nunggu Gus Sato. Saya rasa sudah cukup ya dengan apa yang mampu apa yang Al-Fakir mampu untuk memberikan nasihat pada diri sendiri dan juga dengan semua yang hadir ya, dan mungkin kita bisa dengar dari Kiai Hasan Naufal untuk memberikan tambahan lagi. Soalnya sudah ada air, jadi idza ja'atil ma' batalat tayammum gitu sudah. Karamakumullah, jazakumullah khair. Ini ceritanya saling serang nih ceritanya. Mungkin juga ini ya. Penyerang semua. Iya, ini penyerang semua ini. Ini penyerang semua ini. Tidak ada yang backing ini. Gimana ini? Haji Hasanul Haq lari ini sudah. Kayaknya beliau. Di dalam mobil Kiai. Oh ya. Begini, mungkin juga sekelumit tentang almarhum Ustadz Harsoyo Mukhtar ini. Beliau itu tidak pernah perhitungan ya. Tidak pernah perhitungan, bahkan sudah sempat beberapa kali beliau bercerita juga kepada Al-Fakir. Dana beliau, harta beliau secara pribadi itu sering sekali keikut ke dana-dana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, termasuk juga di MTS Zainul Hasan Genggong ketika di madrasah itu ada hal-hal kesulitan, termasuk juga dalam hal pendanaan, jika ada yang kurang itu pasti sudah terikut harta beliau sendiri, bahkan pernah beliau itu defisit dananya sendiri, harta beliau sendiri
setelah panen itu kemudian MTS ini membutuhkan sesuatu dan dananya juga pada waktu itu pas-pasan, dari beliau sendiri yang nomboi. Jadi dari beliau sendiri yang membayar semua itu, dan masih pada waktu itu bertahap untuk pembayaran pelunasannya kepada beliau sendiri, tapi beliau tidak pernah menagih semua itu. Kebaikan-kebaikan itu juga tidak pernah beliau ungkit-ungkit sama sekali, dan itu yang juga menjadi pelajaran kepada Al-Fakir sebenarnya. Sehingga banyak sekali sih yang menjadi peninggalannya beliau kepada Madrasah Tsanawiyah, termasuk juga peluasan tempat yang sudah diberikan amanah oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'ala Allah, berpindah dari asalnya berkumpul bersama SD Zainul Hasan Ringkong, kemudian berpindah ke utara, dan mulai dari bangunan terus kemudian sampai pagar apa semua beliau yang mengusahakan sendiri. Kan sampai pernah difitnah beliau itu, tapi semua itu tidak beliau anggap, tidak mendapatkan angin dari beliau istilahnya, dan tidak pernah masuk ke hati beliau, sehingga alhamdulillah beliau sendiri itu memiliki prinsip bahwa apa yang menjadi pegangan beliau yaitu khidmah kepada pesantren, khidmah kepada guru-gurunya, itu yang selalu menjadi pedoman beliau untuk selalu berkhidmah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlan wa sahlan marhaban bi hudurikum wa qudumikum kiai kita, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Athaillah Harun Mansur. Ahlan wa sahlan Yai. Mohon maaf kami mengisi waktu Kiai. Iya. Sekedar barusan selesai sekolah ini ya. Kami sekolah online ya. Menunggu guru besar. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon berkenan kepada Mukarram Kiai Athaillah untuk menyampaikan testimoni dari almarhum Haji Muhammad Harsoyo Mukhtar. Kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan Ringkong, yang mana kami tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurai rasa hormat kami kepada beliau-beliau, kepada segenap hadirin yang hadir dalam acara malam ini. Alhamdulillah tadi saya sedikit mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau dari keluarga Pondok Pesantren Ringkong terkait dengan almarhum Kiai Harsoyo Mukhtar. Memang kami sendiri lama sudah mengenal beliau, mulai beliau masih mondok di pesantren Lirboyo, dan kebetulan beliau juga waktu di Lirboyo ini juga khidmah ke Buya. Beliau khidmah ke Buya, ikut di dalam Buya, sehingga dari mulai beliau masih sekolah itu saya sudah sangat akrab dengan beliau. Dan juga kebetulan beliau ini juga satu kelas dengan adik saya, Ali Yaklu itu satu kelas dengan adik saya, sehingga itu juga lebih menjadikan Pak Kiai Harsoyo Mukhtar ini lebih dekat ke keluarga kami di Lirboyo. Mulai dari beliau masih sekolah ini memang beliau juga punya kualitas di atas rata-rata. Memang di atas rata-rata dari teman-teman satu kelasnya. Yang satu kelas ini termasuk yang satu kelas dengan beliau, termasuk di samping adik saya Yaklu ini, yang satu kelas dengan beliau ini termasuk Ya Azizi dari Malang itu,
Kemudian Gus Fahrul dari Malang ini juga dulu satu kelas dengan beliau. Yang mana mustaqik beliau, ngajar beliau ini adalah Kiai Habibullah Zaini almarhum, yang juga termasuk masih keluarga Pondok Pesantren Lirboyo. Sehingga saya masih ingat betul waktu setelah Kiai Safruddin, generasi setelah Kiai Safruddin yang menjadi tenaga pengajar di Pondok Pesantren Gigong ini, yang dikirim adalah beliau Pak Arsoyo. Ketika Kiai Safruddin sudah mulai berumah tangga, maka untuk mengganti beliau ini waktu itu yang diberangkatkan adalah Kiai Mukhtar ini. Mukhtar ini. Waktu itu nyuwun sewu. Sebenarnya Kiai Habib sendiri agak keberatan kalau yang dikirim ini Pak Mukhtar ini, karena beliau menginginkan Pak Mukhtar ini karena kualitasnya baik ini biar khidmah aja di Lirboyo. Tapi karena itu saya tidak tahu waktu itu ada permintaan dari siapa begitu loh, yang memilih bahwa Pak Mukhtar ini yang harus dikirim ke Probolinggo. Itu sebenarnya Kiai Habib yang agak keberatan karena beliau menginginkan, Kiai Habib ini menginginkan, karena ini nyuwun sewu, tahu Pak Arso ini kualitasnya di atas rata-rata, dan sebenarnya pengennya malah ini biar jadi mustaqik saja di Lirboyo. Allah. Tapi karena tahu bahwa ini adalah permintaan dari nyuwun sewu dari Pondok Ginggong, akhirnya beliau juga Yusra Popowes saat ini Pondok Ginggong. Ini menunjukkan bahwa Pak Mukhtar ini memang kualitasnya dari mustaqiknya saja menilai bahwa memang beliau kualitasnya di atas rata-rata. Itu seperti itu. Ini dari sisi pendidikan beliau memang meskipun nyuwun sewu lah, meskipun beliau waktu itu sekolah sambil khidmah ke Buya, ke dalam Buya itu saja kualitasnya masih di atas rata-rata. Padahal biasanya nyuwun sewu lah, biasanya anak-anak dalam ini biasanya kan tidak begitu menonjol kualitas pendidikannya kalau memang sekolah sambil ikut bantu di dalam. Tapi kalau Pak Arso ini berbeda dengan yang lainnya. Ini yang dari sisi pendidikan. Kalau dari sisi nyuwun sewu tadi seperti disampaikan bahwa dari sisi khidmah beliau, Masya Allah memang ya betul-betul saya mengakui betul. Nyuwun sewu lah, meskipun beliau sudah mukim di Probolinggo, tapi kalau mendengar ada hal yang memerlukan kehadiran beliau ke Lirboyo itu, beliau sangat ringan sekali. Saya kadang kaget, kadang-kadang sampai kaget. Loh, ini Pak Mukhtar kok sudah nyampe di Lirboyo. Nggak menyangka saya kalau sampai beliau menyempatkan diri untuk hadir ke Lirboyo ketika ada beberapa event yang kadang-kadang malah saya menganggap bahwa ini sebenarnya event tidak terlalu penting. Tapi Pak Mukhtar sendiri menyempatkan diri untuk bisa hadir di event yang diadakan di Pondok Pesantren Lirboyo. Semisal contoh yang menurut saya eventnya adalah ketika haul ibu saya ini kadang-kadang kan hanya mengundang keluarga saja. Itu Pak Mukhtar itu sempat ikut hadir di Lirboyo sampai kaget loh. Padahal acaranya tidak terlalu besar, ya cuma mengundang. Tapi beliau menyempatkan diri untuk hadir. Saya kadang kaget loh. Pak Mukhtar ikut datang ke sini dengan nyuwun sewu lah, dengan senyum khas beliau kan tidak banyak ngomong, ya pokoknya kemana-mana kalau ketemu orang senyum. Ini yang kadang-kadang masih nyuwun sewu lah dalam yang masih saya sulit meninggalkan kenangan ini. Kalau ketemu mesti selalu ketawa, tidak banyak ngomong tapi selalu ketawa. Dan dengan siapapun saya melihat bahwa memang keinginan untuk khidmah, terutama kepada pesantren, kepada guru-guru beliau, baik guru-guru beliau yang ada di Lirboyo ataupun guru beliau yang ada di Ginggong itu memang sangat besar sekali. Asal beliau mampu, maka beliau akan melaksanakan khidmah yang dia jalankan itu. Ini yang saya melihat bahwa sulit untuk mencari sosok yang seperti beliau dalam hal khidmah kepada ilmu, khidmah kepada para masyayikh, dan khidmah kepada thalabatil ilmi. Ini sulit mencari tandingan seperti itu. Ya tadi seperti disampaikan oleh beliau bahwa beliau ini dalam khidmah itu betul-betul ikhlas. Ya, ini sampai Mukhtar ini meninggal, beliau juga kaget. Beliau agak lama begitu
bahasa saya, kalau bahasa sini tuh dengar-dengar gitu, telak-telak gitu loh. Agak kaget beliau itu. Masya Allah, innalillahi masya Allah gitu. Karena juga yaitu Buya ini karena memang dari dulu memang akrab sama beliau karena memang beliau juga khidmah di dalam Buya. Sehingga begitu mendengar ini juga agak kaget. Dan sering Buya itu nyun sewu, kalau biasanya ke beliau tindakan ke arah timur, apakah Nurul Jadid, apakah Genggong, apakah Nurul Qadim, ini biasa beliau menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mukhtar ini. Jadi hotel eksklusif. Iya. Jadi hotel eksklusif. Ya, ditempatkan. Terutama biasanya kalau butuh istirahat. Ya kalau butuh istirahat itu mesti dawuh. Wis istirahat ngene anu Arsaya Mukhtar ae. Penak cek nom, gak sungkan, gak bikin sungkan dan sebagainya. Ya beliau biasanya seperti itu. Jadi kalau ke Probolinggo apa ke Nurul Qadim, Nurul Jadid atau ke Genggong, biasanya beliau menghendaki untuk istilahnya di tempatnya. Karena beliau merasa nyaman gitu, merasa nyaman di sana, juga tidak sungkan dengan yang lainnya. Sehingga ini yang akhirnya Buya ini juga menjadi nyaman kalau istirahat di tempat beliau. Ini mungkin sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan almarhum Mukhtar yang bisa sampaikan. Mungkin ada, saya tidak bisa mendengar secara detail yang banyak karena memang ya keterbatasan kami terhadap beliau. Ini sedikit yang saya sampaikan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Kiai untuk lebih menambah barokah, ini menutup dengan pembacaan doa. Tadi sudah tahlil. Ampun. Sudah Yasin, sudah tahlil. Alhamdulillah, almarhum Kiai Mukhtar Arsaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Masyayikh Pondok Pesantren di Boyo, Masyayikh Pondok Pesantren Hasan Genggong, Urusan Hati, Amin. Inal Karim, Arsaya Mukhtar, wa usulihi, Rahim, Allahumma ighfir Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ja'al kami yang benar, wa hijabah, wa syuran, Allahumma dan nazinan walata jangkau kufrotan kufaridon. Allahumma bikaki Sayyidina Muhammad irham walatabikum. Allahumma bikaki Sayyidina Muhammad Allah. Amin. Amin. Nawa iya menang muttaqin aman wajah. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana. Allahumma yassirna. Amin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Itu ya hasanatu wa akhiratu bi khair. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para santri,
Bapak-bapak, saudara sekalian, demikianlah rangkaian acara tahlil bersama dalam rangka 40 hari dari wafatnya almarhum Haji Muhammad Harsoyo Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang kita baca semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.